Mungkin pas ke umroh nih makin banyak job juga akhirnya. Apa nggak sih kok untuk menjalani sehari-hari kesibukan? Dibilang capek kayaknya enggak ya, malah nikmat banget. Allah kasih kesempatan bisa umroh yang kedua kali, terus baru umroh yang pertama, terus Allah langsung jawab lagi permintaanku yang kedua dengan waktu yang cepat ya, alhamdulillah. Itu semua kan pokoknya rencana boleh tapi semuanya harus berserah. Umroh kedua seperti kayak jalan bareng sama ibu. Aduh, masya Allahnya benar-benar jalan yang kedua tuh gimana ya, kalau diceritakan itu luar biasa deh, pengalaman yang nggak pernah bisa dilupakan. Dan ini benar-benar baru. Aku juga boleh ya? Ya boleh. Kedua bareng sosok ibu Maipah gimana? Luar biasa, itu menjadi salah satu impian dan doa aku sendiri gitu. Dan alhamdulillah bisa menjalankan umroh sesuai dengan niat aku kemarin ini bersama mama, dan ya Allah mudahkan semuanya. Jadi rasa nikmat dan kemarin tuh mama jauh lebih semangat dibanding aku nih gitu ya. Jadi pas ngeliat mama semangat, justru kita harus mama aja semangat, apalagi kita nih harus yang lebih muda ya gitu. Itu sih yang menjadi penyemangat kemarin itu. Jadi kayak enak jagain sosok orang tua sih. Bahagianya tuh nggak bisa diucapin lagi, rasanya yang tadinya hanya cuman impian, hanya kayaknya udah ya semuanya udah nggak ada kan gitu. Jadinya kayaknya udah nggak ada bermimpi sebenarnya, tapi Allah jawab semuanya tanpa berkurangan. Ada cerita menarik tuh tentang sosok Maipah atau komen di sana? Apa ya, kalau cerita menarik gak sih, tapi di sana tuh kita memang nggak pengen jauhan, duduk aja di bis, padahal gede banget tuh bis ya, kita duduknya berdua aja. Terus pas ngeliat kemarin jalan gitu, terus mama nggak banyak pengen jalan sana sini, jadi si mama cuma kepengen barengan aja terus. Cuma kan ada beberapa yang memang pas lagi di Madinah sih yang memang tempat sholatnya cowok dan cewek kan lumayan beda-beda jauh kan gitu. Jadi cuma itu aja terpisah. Tapi dari situ juga si mama udah pasti kita udah tahu, misalnya kita subuh nih, sholat subuh bareng, selesai sholat subuh kita udah tahu udah ada titiknya, kita pasti ketemu di mana gitu. Ada doa yang dipanjatkan nggak sih mungkin ketika umroh kedua ini, apa yang dipanjatkan? Ya sama lah buat semuanya. Kalau aku buat semua yang ada di sekeliling aku, untuk ketiga anakku sehat, jadi anak yang berguna dan mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka. Terus apa ya, nggak terlalu banyak, aku tuh cuma kepengen mudah-mudahan Allah kasih kesempatan lagi untuk bisa kembali lagi. Mas Kenjir kan sering rajin kajian segala macam, terus nanti kan minggu kalau tidak salah ada juga kajian lagi kan di Istiqlal. Apa nikmatnya sekarang untuk berbagai macam kajian sendiri kok? Kalau dibilang nikmatnya nggak bisa dibilang lagi, tapi kalau rajin kajian ya Allah udah atur semuanya, semua pekerjaan yang kalau bisa ya pasti saya bilang bisa, kalau nggak bisa ya pasti saya bilang nggak bisa gitu. Dan ya alhamdulillah Allah lagi saring beberapa pekerjaan atau mungkin aktiviti yang baru gitu ya, yang mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat buat banyak orang. Kalau pengalaman hidup apa sih kamu dengan datang-datang ke tempat-tempat ada seperti kajian seperti itu? Seperti dibukakan lagi pandangan matanya sama Allah gitu ya. Jadi kan masing-masing ustadz, masing-masing habib itu kan masing-masing punya caranya menyampaikan syiarnya. Jadi ketika itu mendengar, aku tuh pasti lebih menggunakan waktunya untuk introspeksi diri, ingin menjadi lebih baik lagi, terus mendengar cerita Rasulullah waktu itu gitu. Itu membuat kita semangat lagi dan banyak kayaknya yang aku tertinggal gitu. Jadi sebisa ngejar dulu gitu. Kalau sering undang ulama, habib, ustadz ke podcast ya. Itu kok dapat ilmu apa sih, atau sering nasihat atau ilmu apa mungkin di luar dari syutingan? Kalau di luar dari syutingnya mah banyak.
Cuman kalau kita ya tahu lah, kalau konten edukasi mah kan susah ya ditontonnya. Tapi kalau aku bukan ke sana sih, aku cuman kepingin ketika aku bertanya ya memang itu menjadi pertanyaan juga buat orang-orang yang nonton. Jadi aku mewakili pertanyaannya itu, mewakili mungkin ada beberapa di antara yang lain juga nggak mengerti gitu. Dan ya tayangannya mah kecil ya, tapi mudah-mudahan itu kan bisa ditonton terus seumur hidup, dan mudah-mudahan bisa mengubah 1, 2, 3 orang di sana untuk jauh lebih baik lagi dan mau mendengarkan tayangan-tayangan yang memang disampaikan oleh para ulama-ulama hebat. Oh, mungkin ada nervous nggak ketika mungkin mewawancarai tokoh artis lain dengan Ustadz atau ulama, ada sedikit? Kalau nervous deg-degan pas Pak Ustadz Khalifah Salamah itu gara-gara tim gue tuh mungkin kayaknya mereka yang pada gimana, gue ke bawah suasana. Jadi saya pulang syuting jam 2, jam 3 duduk jadi gerebek-gerebek, Pak Ustadz udah datang. Oke, jadi nggak ada waktu untuk ngobrol, jadi kita langsung naik ke atas. Maksudnya langsung take gitu. Jadi nggak ada interaksi ngobrol dulu sebelum on cam gitu. Makanya saya bilang gini, ini gara-gara suasana ya pada bikin, kayaknya mereka yang pada tegang sendiri, jadi gue ke bawah gitu, suasana ke bawah, itu aja sih. Selebihnya alhamdulillah setiap ustadz dan ulama itu, Habib itu seru banget. Bahkan obrolan-obrolan di belakang kamera yang memang ya durasinya juga udah cukup ya, itu nggak kelar-kelar pembahasannya gitu ya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat, belajar lagi menjadi lebih baik, dan dari situ saya dapatnya ternyata saya masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus saya belajar lagi, sholat taubat lagi, ya banyak-banyak minta maaf segala hal. Mereka Felixio kok sama mungkin itu mualaf itu Ya, itu terlama take-nya. berapa lama? Terlama itu take-nya, ada sejam lebih itu. Tak, wah gila itu terlama. Ya karena kenapa sama Ustadz Khalid itu lebih lama, karena beliau kan juga mualaf kan. Jadi saya menanyakan detail dari beliau mualaf sampai akhirnya dia bisa menjadi pendakwah gitu. Dan beliau juga nanya pengalaman saya kemarin ini. Ya saling tukar pikiran tuh seru banget ya ternyata. Dan tidak ada yang namanya argumen, bertanya, dan alhamdulillah dari semua yang saya temui saya bisa mengerti maksudnya gitu. Makanya kalau lagi ada yang ceramah usahakan dengerin, jangan di skip, karena kalau di skip lo kan gini, apa sih gitu, akan nggak nyambung jadinya gitu. Dan saya selalu ya paling kan dakwah paling 30 menit paling lama ya gitu, 15-20 gitu. Jadi sebentar aja memperhatikan, gitar dulu handphone, jadinya paham yang disampaikan sama ustadznya. oh